Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Resta dengan NIM F1D22019 Prodi Bioteknologi FMIPA UHO. Nah, pada video ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi mengenai mata kuliah saya, yaitu teknologi bioproses. Nah, secara singkat, teknologi bioproses ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai teknik pemanfaatan makhluk hidup untuk menjadikan produk yang memiliki nilai guna. Nah, adapun teknologi bioproses yang akan saya bahas ini lebih spesifik dalam bidang bioenergi. Nah, adapun judul dalam materi ini yaitu energi terbarukan dari mikroba untuk menghasilkan biolistrik atau yang biasa disebut dengan MFC. Oke, adapun alasan mengapa materi ini menarik untuk dibahas, yaitu karena kita tahu bersama bahwasannya penggunaan energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi menjadi salah satu pendonor terbesar dari emisi karbon dioksida pada atmosfer. Dan kita tahu bahwasannya gas ini dapat mempercepat pemanasan global serta dapat memperburuk keadaan iklim, dan bahkan efeknya bisa kita rasakan secara langsung dari kualitas udara yang menurun, lalu juga adanya pencemaran air serta bahkan merambat ke kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu terdapat kebutuhan mendesak untuk mencari solusi alternatif dari yang berkelanjutan dari permasalahan tersebut. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan yaitu pengembangan sumber energi terbarukan seperti yang telah saya sebut sebelumnya, yaitu MFC, yaitu microbial fuel cell, yang dimana MFC ini dapat menjadi sarana untuk solusi permasalahan tersebut karena dia menggunakan organisme yang dimana notabene-nya ini dapat menghasilkan biolistrik dengan energi yang ramah lingkungan. Nah, lalu apa sih itu MFC? Nah, MFC ini adalah teknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk mengubah energi kimia dari bahan organik menjadi energi listrik. Dalam MFC, mikroba dalam reaktor akan memecah substrat organik menghasilkan ion proton dan elektron. Kemudian proses ini terjadi di dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Untuk anoda ini adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, dan sedangkan katoda tempat reaksi reduksi berlangsung. Kemudian ion-ion yang dihasilkan bergerak melalui sirkuit eksternal dan menciptakan arus listrik. Nah, MFC ini dianggap bersifat ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan limbah organik sebagai sumber energi dan menghasilkan emisi karbon yang rendah dan membuatnya berpotensi menjadi solusi berkelanjutan untuk produksi energi dan pengelolaan limbah. Oke, adapun mikroba yang akan digunakan pada sistem MFC ini yaitu mikroba rhizosphere, di mana kita tahu bahwasannya mikroba rhizosphere ini merupakan bakteri yang hidup di sekitaran akar tanaman seperti kacang tanah atau di sawit. Nah, pada proses metabolisme dari mikroba rhizosphere ini, dia dapat menghasilkan arus listrik dengan mengarahkan dalam sistem MFC tersebut, dengan menciptakan perbedaan potensial yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, karena penggunaan MFC ini menggunakan limbah organik sebagai substrat dan menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknologi konvensional, oleh karena itu penggunaan mikroba rhizosphere tidak hanya berkontribusi pada kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman, tetapi juga menawarkan solusi inovatif dalam memecah sistem energi yang berkelanjutan dan efektif untuk pengelolaan limbah organik di masa depan. Oke, lalu bagaimana sih mekanisme kerja dari MFC ini dalam merombak karbon pada mikroba menjadi biolistrik? Nah, hal ini dimulai dengan inokulasi mikroorganisme seperti bakteri ke dalam kompartemen anoda. Kemudian mikroba ini akan mencerna bahan organik tersebut seperti senyawa karbohidrat, protein atau lemak melalui proses metabolismenya, baik secara respirasi anaerob ataupun aerob melalui fermentasi, yang kemudian menghasilkan produk berupa ion proton dan ion elektron. Kemudian di anoda akan terjadi reaksi oksidasi di mana mikroba mengedarkan elektron dari substrat yang terdegradasi sebelumnya, yang menyebabkan ion proton pindah ke sisi katoda. Elektron yang dihasilkan kemudian mengalir melalui sirkuit eksternal menciptakan arus listrik.
Nah, di sisi lain, di sisi katoda, elektron akan bergabung dengan ion proton dan oksigen dalam proses reduksi, menghasilkan air. Hasilnya adalah energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan perangkat atau mengisi baterai. Oke, materi selanjutnya itu kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan MFC ini. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya itu, yang pertama seperti yang saya sebut di sebelumnya, penggunaan MFC ini memiliki sifat ramah lingkungan. Karena penggunaan MFC itu menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan organik menjadi energi listrik yang menghasilkan emisi karbon yang sangat minim. Teknologi ini dapat membantu mengurangi pencemaran yang dihasilkan oleh sumber energi konvensional. Lalu, pengolahan limbah. Nah, MFC ini dapat memanfaatkan limbah organik dari pertanian, industri, ataupun rumah tangga sebagai substrat. Nah, ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga membantu dalam proses pengolahan limbah dan mengurangi volume limbah yang perlu dibuang. Nah, adapun kekurangannya itu yaitu efisiensi energi yang masih rendah. Nah, saat ini efisiensi konversi energi dalam emisinya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan metode pembangkit tenaga listrik lainnya. Ini dapat menjadi kendala untuk penerapan skala besar, di mana kebutuhan energi yang lebih besar tidak dapat dipenuhi hanya dengan MFC. Lalu, adanya juga biaya dan teknologi yang belum matang. Nah, pengembangan dan pemeliharaan sistem MFC ini dapat memerlukan investasi awal yang tinggi, serta teknologi dalam perkembangannya itu masih terbatas dalam infrastruktur dan pengetahuan teknis di masyarakat bisa menjadi tantangan dalam penerapan secara luas. Oke, itulah tadi materi mengenai penggunaan energi terbarukan pada mikroba dalam menghasilkan biolistrik. Saya harap dari video ini teman-teman dapat bertambah ilmu pengetahuannya serta juga dapat membuka wawasannya mengenai teknologi bioproses. Dan jika teman-teman masih memiliki pertanyaan atau masih penasaran mengenai materi ini, dapat memanfaatkan kolom komentar yang berada di bawah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan walaupun kurangnya lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.